Oh lu tim iOS. Iya. Kalau tim Android itu kurang. Buat gue sih ya kurang sih. Oh kurang. Kenapa? Kayak miskin gitu ya? Gue ngeliatnya kayak, udah lu red flag aja buat gue. Dan akhirnya lu menyesal gak lu menikah? Enggak, gue gak pernah menyesal. Gue cuma nyesel gue gak daftar polisi aja. Harus aja. Tadi kata lu polisi paling meresahkan. Kan gue suka jadi orang yang meresahkan. Lu tuh keluarga broken home ya? Iya. Berarti bapak ibu lu udah divorce? Betul. Ngaruh gak ke kehidupan lu? Ya gue bisa independen gara-gara itu sih. Pevita pakai Android loh. Cinta Laura juga pakai Android loh. Dan dia kaya raya loh. Dia gak suka malu nyet. Bukan market gue berarti dia. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Hai Sat. Hai. Hai. Thank you ya. Gue pengen cerita dulu. Gue tuh pertama kali tahu lu. Gue lagi liburan ke Aussie kemarin. Baru banget nih, seminggu lah. Malam-malam gue gak bisa tidur. Soalnya perbedaan jamnya 4 jam. Jam 2 gue telepon si produser gue. Gue pengen ngobrol sama lu gara-gara gue nonton podcast lu. Lu mana tuh? Anjing lu, menurut gue lu beyond lah. Ya. Tapi yang pengen gue tanya dari podcast itu adalah lu tuh kan jaksel banget ya. Ini menarik buat gue gitu. Dan lu proud to be a jaksel guy ya. Proud. Iya. Karena menurut lu daerah yang lain norak. Enggak juga. Oh, kenapa? Tergantung. Kalau timur norak, barat pusat itu masih kurang lebih sama. Kalau Jakarta Timur norak. Norak. Kenapa? Kampungan. Yes. Oh, kalau Jaksel nggak kampungan. Enggak. Enggak. Jaksel, Jakbar, Jakarta Pusat Itu nggak kampungan. utara netral. Utara netral. Kalau band netral lo tau? Band netral. Enggak tahu. Enggak, lo nggak tahu netral. Band. Band. Enggak. Oh, lu umur berapa sih? 20. Oh 20. Oke. Band netral lo nggak tahu ya? Oke. Itu selatan banget dulu. Indonesia. Luar. Afrika. Oh, enggak. Ada band Afrika namanya Netral. Keren banget kalau kata gue. Oke, berarti lu tuh proud to be a Jaksel nih ya? Bisa jadi. Nah, gue tuh nggak tahu definisi Jaksel karena kan gue tinggal di Tangerang Selatan. Kampungan nggak sih kalau ke Tangerang Selatan? Tangerang Selatan. Tangsel. Oh, Tangerang Selatan enggak. Oh, Tangerang enggak. kota yang iya. Kalau banyak kok Tangsel ini Cinere maksudnya Tangsel enggak tuh? Depok. Cinere. Oh, Depok. Kalau Pamulang. Depok. Pamulang Tangsel ya? Tangsel dong. Pondok Cabe Tangsel. banyak teman-teman gue situ. Pada kantor-kantor nggak sih? Kalau Enggak. Oh enggak. Yang kantor tuh berarti Jaktim. Jaktim, Tangkot, Depok 50-50 lah. Depok 50-50. Oke. Nggak, kenapa Jaksel tuh keren menurut lu? Ini mau dinilai dari gambaran besarnya atau cuma ada di orang-orang yang ada di sekitar gue? Terserah lu, definisi lu aja. Kalau menurut gue kerennya itu karena teman-teman gue ini, kita ini bergaul, kita ngikutin culture luar. Anjing. Mulai dari taste music, terus juga Oke, gue stop dulu. Taste music Jaksel tuh kayak apa ya? EDM, ya gitu, hip hop, R&B. EDM. Biasanya kalau anak-anak Jaksel mereka tuh dengerinnya A$AP Rocky. Oke. Contohnya ya. A$AP Rocky. Siapa lagi ya? 50 Harmony. Mereka dengerin. Baby I'm worth it itu ya? Iya. Itu Jaksel. Iya. Oh, itu kayak mewakilkan kalau lu denger Fifth Harmony Jaksel banget nih gitu ya? Enggak sih, enggak juga sih. Ya, Jaksel tuh gue ngeliatnya tuh kayak anak-anaknya gimana ya? Ya cukup ini aja sih, cukup gaul. Oh, definisi gaulnya tuh kayak kalau ke klub kemana? SCBD. Oh, SCBD itu patokan? SCBD pokoknya bengkel, Swill, Lucy. Tuh. Oh, itu Jaksel banget. Jaksel. Bengkel mobil pernah? Enggak. Oh, sorry. Oh gitu. Montir kalau itu. Oh gitu. Oke. Tapi oke. Berarti dari taste culture. Emang bedanya apa culture Jaksel sama yang lain? Gue pernah dengar podcast lu katanya kalau Jaksel tuh kalau ngomong di tengah di bahasa Inggris ini kayak
which is gitu ya. Nggak semua sih. Oh, oke. Kayak Itu orang-orang tertentu doang yang kayak gitu. Kalau itu Nora apa kayak tergantung. Depend. Tergantung orangnya, tergantung lagi bahas apa juga, terus cara penyampaian dia gimana. Kalau penyampaian orang Jaksel tuh gimana sih, kayak wenyet gitu ya? Iya bisa kayak gitu, santai itu aja. Jaksel ya? Sabi. Oh sabi sob gitu ya? Sabi. Oke, keman snitch gitu ya? Enggak? Kemek yuk. Ya. Oh kemek tuh Jaksel? Makan, kemek yuk. Oh kemek yuk gitu. Hey Dimans, sokin dong. Sokin dong nyet gitu ya. Lagi asik nih coy. Enggak? Coy goreng sih ya. Jadi coy. Iya sorry. Oh gitu. Jadi lu bangga sebagai anak Jaksel lu lebih kayak ke culture-nya tuh ngerasa beruntung aja sih. Oke. Kalau kayak tato yang apa ceplok-ceplok gitu kan juga ini Bali sih. Canggu. Gue nih tatoan ini bisa sebanyak ini karena ya gue kan dari kecil Jakarta Bali ya. Maksudnya PP terus. Keren banget. Gitu. Jadi selama gue di Bali ya gue grow up di sana. Gue ngeliat teman-teman gue banyak yang tatoan dan perspektif orang sana itu entah blasteran, Balinis atau pokoknya di sana tuh kalau tatoan anak muda itu dilihatnya ya gitu keren aja, asik, gaul yang kayak gitu-gitu. Oke. Dan kebetulan gue suka seni. Jadi gue ya Oke. suka aja dah. Itu part of culture Jaksel juga, tatoan ceplok-ceplok tau gak lo? Enggak. Kan kalau gue kan zaman dulu banget ya kayak udah gue sudah 32, jadi kita perbedaannya jauh, jadi gue kayak agak gak tau Jaksel. Kalau anak-anak di Jaksel yang gue kenal sih yang tatoan deh teman-teman gue dikit sih, bisa dihitung jari. Kenapa? Mungkin gak dibolehin sama orang tuanya. Gak Jaksel habisnya. Mungkin ya mereka lebih milih buat minta maaf kayaknya daripada minta izin orang-orang kayak gitu tuh. Kalau gue sih bodo amat ya, gue minta maaf ke siapa? Ke orang tuanya. Oh. Kalau misalkan dia bikin, oke. Takut. Lu orang tua lu nggak marah? awalnya marah. Oke. Karena gue masih terlalu kecil. Gitu. Iya kan lu masih 20 tahun ya? 14 pertama kali bikin. Oh oke. Apa yang di otak lu kok lu pengen bikin tato umur 14? Gue gak mau masuk Taruna. Oh Taruna ini Abri. Iya. Tadi mau dimasukin ke Taruna. Taruna Nusantara Magelang. Lu tahu mobil Taruna nggak? Enggak. Oh nggak tahu. Ketuaan sorry. Oke. Kok lu bisa dimasukin ke Taruna? Lu keluarga polisi katanya? Iya. Oh, oke. Jadi gue disuruh buat nerusin bokap. Tapi ya gue masih SMP. Jadi gue ngeliatnya kayak polisi profesi yang meresahkan gitu ya kan. Dan gue gak ada interest ke sana. Profesi yang? Meresahkan. Polisi? Polisi itu mengayomi kita loh. Emang iya? Iya banget. Ada oknum sih tapi. Oh ada. Siapa? Maksud gue kayak meresahkan tuh gimana? Meresahkan aja. Udah jadi rahasia umum juga ya. Polisi itu ada yang hitam gak cuma putih. Ya kan ada juga yang abu-abu. Oh, tapi menurut lu polisi itu meresahkan? Sekarang? Meresahkan. Polisi itu meresahkan. Oke. Enak dia tuh. Kalau di catur gue anggap polisi itu seter. Oh enak ya. Sini sana gitu. Aksesnya enak dia. Jahat banget polisi ya. Ya kan dia ada di lingkup kriminal. Mereka kan bantai mafia, bantai kriminal. Oke. Ini nggak nutup kemungkinan juga mereka banyak yang jadi penjahat karena itu. Iya benar. Gue setuju sih sama lo. Oke. Tapi gue pengen tahu background story dulu ya. Lu gimana sekarang kehidupan lu kan tiba-tiba viral. Gue jujur ya, gue tuh tahu lu tuh gara-gara lu ngatain Android. Oh iya. Itu gue tahu lu kayak ini siapa nih orang gitu loh. Kenapa? Ada masalah apa sama Android? Lu katanya ini ya, antek-anteknya ini ya. Antek apaan tuh? Yang punya iPhone ya. Antek-antek apa tuh? Antek-antek itu apa sih bahasanya? Suruhan. Oh enggak. Ini bukan bagian dari marketing. Gue pribadi memang enggak. Gue bukan iniin iPhone banget ya. Cuma ya tetap aja gue ngeliat teman-teman gue kebanyakan mereka ya pakainya iPhone. Yang pakainya Android itu paling cowok dan masih bisa dihitung jari. Itu berarti Android tuh katro? Enggak kayak gitu juga. Banyak yang bilang Z Flip lah apa. Ya apapun itu pokoknya gue tim iOS bukan tim Android. Oh lu tim iOS. Iya. Kalau tim Android itu kurang. Kurang lu tau kurang nggak? Tahu. Iya. Nah, buat gue sih ya kurang sih. Oh, kurang. Kenapa? Kayak miskin gitu ya? Bukan. Banyak dong yang beli Samsung apa tuh yang katanya 20 juta apa. Iya emang udah mahal kan? Tapi kalau kualitasnya gue nggak suka. Oh oke. Kualitasnya. Jadi tipe ke cewek lu harus pakai iPhone. Kalau dia nih misalnya dia cakep banget. Nggak mau. Mending yang biasa aja dia pakai iPhone tetap. Karena gue ngeliat dia tuh udah beda banget ya kalau udah pakai iPhone ketimbang dia pakai Android. Walaupun iPhone dia iPhone 4. Enggak ya iPhone 4 juga lah. Ya kan dia punya iPhone 4. Yang satu lagi ini Z Flip. Jangan lah. Minimal XR lah.
Oh oke. Tapi kalau misalnya lu berarti menilai cewek dari handphonenya dulu. Setelah ya dari handphone dulu. Itu Jadi, paling penting sih. Misalnya gue cewek ya. Iya. Handphone gue bukan iPhone nih. Terus najis, norak banget orang. Enggak, gue gak kayak gitu. Lu gimana? Gue ngeliatnya kayak udah lu red flag aja buat gue. Oh bendera merah. Kurang nih. Enggak bakal. Gitu. Sumpah lo. Walaupun dia cakep banget nih. Kayak Pevita Pierce kan yang juga kayak gitu-gitu nyerang lu ya. Kalau berdasarkan pengalaman gue kayak gitu-gitu berakhir cuma di entot-entot doang, Bang. Serius. Itu gue mainin doang, Bang, yang kayak gitu-gitu, Bang. Gara-gara lu gak layak buat dijadiin pacar anjir buat gue gitu. Salah gak kayak gitu? Enggak, itu kan hak setiap orang ya kan. Makanya gue ingin menginterview lu karena menurut gue lu gila banget sih. Lu gokil banget gitu. Jadi orang yang tadi Android. Itu cuma buat di entot-entot aja. Enggak Bang, ini berdasarkan pengalaman gue. Iya, ini kan kita kalau ini kan based on opini aja kan. Ada nih temen gue cakep banget pakai Android. Lu entot. Gatel nih ya kan, gatel. Ya gue garukin dong. Ya udah. Lu tau alat garuk yang di punggung Tahu. gitu? Lu garuk itu? Enggak. Ya itu yang tadi gue maksud. Oke. Kayak gitu. Gila banget ya. Karena kalau buat dijadiin pasangan. Walaupun dia pinter banget lulusan S2 Pelita Harapan gitu misalnya. Dia pakai Android. Enggak. Atau Pevita Pierce. Mau Kendall Jenner juga gue bilang enggak. Kendall Jenner pakai Android lu. Gitu ya? Enggak gitu juga. Oh enggak ya? Kampungnya orang gitu enggak? Enggak kampung, dia kan enggak kampungan Kendall Jenner. Tapi dia pakai Android, enggak culture. Tapi kalau gue lurusin lagi Android, cewek-cewek Android itu apa ya? Yang gue maksud catuk, cabe-cabean ngantuk, itu tuh sorry to say, cuma itu mereka yang kalangan menengah ke bawah. Kalau difilter lagi ya, kalangan menengah ke atas mereka nggak katro, nggak ini, nggak itu. Oh, gitu loh. Oke. Gue kalau ngefilter kayaknya dari situ deh. Caranya. Iya. Oke, itu kan satu. Kalau style penting nggak style? Penting. Apa? Kalau style cewek. Kalau cewek itu dia contohnya aja ya. Contohnya. Dia pakai crop top, pakai kemben, pakai tank top. Pokoknya kayak yang warnanya hitam polos ya, jangan yang warna-warni gitu. Terus juga baju oversize, tapi jangan yang berlebihan banget. Harus. Kalau daster masuk nggak di lo? Daster gue suka cewek-cewek dasteran. Cewek dasteran suka. Oke. Jadi lo ngeliat cewek dari pertama handphonenya dulu penting nih ya. Penting. Kalau bukan iPhone, entot. Enggak. Oh enggak. Bukan. Buang. Maksudnya kayak itu kalau itu terjadi pernah, gue cuma sharing aja tadi itu pernah terjadi di masa lalu. Kayak apa tuh kejadiannya? Jadi ya mantan terakhir gue ini punya sahabatnya ini cewek. Nah dia duluan yang deket sama gue, gitu. Dan gue ngeliat dia HP-nya Android tapi cakep banget. Ya, terus gue gituin aja, gue jadiin FWB aja. Friend with benefit. Betul. Oh, benefit itu apa tuh? Ya ewean kan? Dia ewe terus. Oh iya. Tapi kalau pacaran, nggak banget deh pakai Android gitu ya? Enggak. Oh, oke. Kalau itu gila banget lu Sat. Oh gitu, iya. Terus yang masalah papa muda lu tuh kenapa kok orang nyebut tuh jadi papa muda? Jadi ya waktu itu gue pernah diapresiasi karena diapresiasi? Iya. Karena orang-orang terdekat gue mulai dari teman, keluarga, sampai ya publik lah bisa dibilang gitu ya kan. Gue 16 tahun memutuskan untuk bertanggung jawab secara material dan lain-lain ya kan. Ya udah akhirnya gue bertanggung jawab, tapi nggak lama dari itu kebalik semuanya. Gue selingkuh, gue berulah lah akhirnya. Nggak bertahan lah itu perilaku baik gue. Jadi selama 1 tahun sekian bulan pernikahan itu gue... berarti lu udah nikah? Dulu dong. Oh dulu terus lu cerai gitu ya? Oke. Terus akhirnya ya gue cerai karena gue selingkuh. Bandel banget lu Sat. Kayak gitu-gitu. Astaga. Nah, wajar-wajar aja lah, bandel-bandel biasa. Terus ya udah akhirnya cerai. Selingkuh tuh biasa ya? Selingkuh tuh penyakit. Oke. Dan lu punya penyakit itu? Udah sembuh. Bisa disembuhin tapi bisa kambuh lagi. Pakai apa itu? Kesadaran diri aja sih. Oke. Kesadaran diri. Udah bisa mulai ngendalin diri kalau itu. Waktu lu dulu married belum bisa ngendalin? Belum bisa. Emosional belum stabil. Oh oke. Ya kan? Gangguan banyak cewek. Panas dong. Tapi cewek sih banyak yang horny sama lu dong ya? Kan lu jaksel banget bro. Kalau 50 harmony. Baby I'm worth it. Kalau horny enggak gini. sih. Paling ya kalau yang ngedem ada aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang.
Karena lu seksi kali ya. Kayak cewek ngeliat lu tuh bad boy banget kali ya. Nggak tahu kalau itu. Karena kan gue liat tuh Ada yang lihat bajingan, ada yang lihat soft boy, ada yang lihat ini. Tapi kayaknya yang lu tunjukin ke publik tuh lu bad boy ya. Kalau gue lihat lu, walaupun gue nggak banyak ngeliat lu, tapi gue ngeliat lu kayak lu bad boy. Karena informasi yang diterima atau looks gue kayak gini? Karena lu yang meng-create itu, enggak ya? Lu tidak meng-create itu ya? Kalau gue sejauh ini sih, gue di depan dan belakang layar gue selalu jadi diri gue sendiri. Oh oke. Which is? Ya kalau Anjing misalnya jaksel ya. Gitu ya? Which is like what? Masuk. Ya misalkan gue ditanya ini ya contohnya kayak kemarin rame nggak gue filter omongan gue HP Android ya karena itu kan kejujuran gue. Oh, lu mau orangnya bodo amat ya? Iya. Menurut gue Android kurang ya kurang gitu ya. Gitu. Gue selalu jadi diri gue sendiri, gue jawab apa adanya dan ya kalau tato ya karena gue suka seni. Ya gitu-gitu aja. Oke. Kalau dilihat brengsek ya gue ngerasa brengsek apa enggak ya dikit sih ada. Gue kasih tau beberapa artikel lu yang menurut gue lu adalah cowok brengsek ya dan lu meng-create itu sendiri. Ada lu suka ngomong gini, gue tuh butuh banget biologis, which is lu butuh banget ngewek. Sepenting itu kan ngentot buat lu? Nggak sepenting itu tapi itu bagian dari kebutuhan tetap. Oh, tapi itu harus lu umbar terus kayak gue butuh biologis nih. Enggak sih, gue kalau kan itu ditanya yang create kan? Gue kalau ditanya gue jawab. Oke. Kan waktu itu dipancing itu sama Ikan. Enggak dong, mancing. Sama siapa ya gue lupa deh. Kalau itu. Bang Komeng lu tau gak? Bang Komeng. Mancing mania mana? Enggak. Oh iya sorry. Nggak tahu. Ketuaan gue sorry. Ditanya Bang Kuku ya kan, apa sih menurut lu paling penting? Ya ini karena ini orang udah ngeselin banget kan. Bang Kuku tuh siapa ya? Ada Oh ya. Bang Kuku yang Komtung. Iya. Iya itu gue tuh liat di explore. Gue tuh jawabnya ngasal. Kenapa? Karena gue kesel banget. Lu gak suka sama dia ya? Nggak suka. Dia tuh bangsat banget sih ya. Bang, enggak sih. Tengil aja sih. Tengil ya? Kita pukulin ya? Jangan. Dia apa kayak ini banget ya kan bikin gue kesel banget gitu kan. Ya gue tambahin bikin kesel aja. Iya gue jawabnya ngasal-ngasal jadinya. Jadi sebenarnya lu tidak butuh biologis banget? Itu bukan yang paling penting sih. Yang paling penting apa? Yang paling penting gue sekarang settle dulu aja. Settle dalam hal keuangan. Lu kan bukan anak orang kaya ya? Tapi kan semenjak kejadian kemarin itu gue jadi bermasalah sama bokap. Kayak gitu karena ketahuan kriminal. Kan gue kan jauh banget nih dari orang tua. Ya, akhirnya udah ketahuan kriminal. Jadi gue dimarahin, diapain, ceramain, disuruh sholat. Terus juga akses banyak yang ketutup. Akses komunikasi salah satunya. Iya. Terus juga fasilitas. Ini mungkin informasi ya yang kita baru dapat tadi di off air ya. Mungkin gue gak peduli banyak orang yang kalau di komen benci sama lu ya. Tapi yang menarik dari lu ada lu tuh keluarga broken home ya. Iya. Berarti bapak ibu lu udah divorce. Betul. Ngaruh gak ke kehidupan lu? Ya gue bisa independen gara-gara itu sih. Oh, Oke. Maksud gue tapi ada damage apa sih? Lu merasa ada kerusakan gak akibat kesalahan orang tua lu? Lu menyalahkan gak? Wah gara-gara bapak ibu gue cerai nih gue jadi... Enggak sih. Enggak. Itu di luar ini. Kita cuma bisa kontrol diri kita aja. Oke. Jadi ya itu yang terjadi ya udah. Gimana caranya gue settle sama hidup lu? Iya. Oke. Terus how you make money? Gimana cara lu bikin uang sekarang? Kan lu bilang tadi bokap lu udah gak support. Kalau dimulai dari gue tarik lagi ke belakang, dimulai dari bulan Pertamina. Juli. Oh Juli, oke. Di Juli itu gue ngambil PP. Soal dari PP, paid promote. Oke. Terus juga gue ada side hustle. Oke. Sama bestie gue sekarang. Jadi kita narik Lalamove. Tahu Lalamove? Aplikasi kurir. Ya kita nganter-nganterin itu. Narkoba ya katanya kurir. Enggak. Oh enggak. Kurir biasa. Kurir biasa ya. Oh berarti lu udah mulai starting bisnis lah ya? Di yang positif. Iya kalau negatif kan dia berarti gak hamil. Ya udah mulai lepas lah dari hal-hal yang. Dan lu juga suka declare menyebutkan kalau lu suka sama perempuan yang harus kaya. Berarti lu matre ya? Lu materialistis orang? Dibilang matre, gue matre. Tapi setiap gue punya cewek atau punya pacar, gue nggak pernah kayak duit gue nih gue umpetin, lu keluarin semua duit lu buat gue nggak pernah kayak gitu. Jadi gue saling ngimbangin aja. Tapi lu suka perempuan kaya? Suka. Kalau nggak kaya nggak boba dong HP-nya. Android dong HP-nya. Masuk nggak? Masuk dong. Gak juga sih Nyet. Gak kan maksud gue perempuan yang ada tinggal di PIK yang punya mobil Mercedes Benz, dia juga punya Android dong. Pevita pakai Android loh. Dan dia udah nitip katanya dia bangsatnya orang nih. Emang iya? Iya kan dia pakai Android dia di DBA. Cinta Laura juga pakai Android loh. Dan dia kaya raya loh. Dia gak suka malu Nyet. Bukan market gue berarti dia. Pevita Cinta Laura apa dia gitu ya.
Bukan market lu ya, kurang sih dia. Kur generasi gue juga, generasi gue Gen Z kan. Udah tua pada. Gue masih muda. Umur gue masih 20. Gue mana deh. Apa kelebihannya Gen Z daripada yang tua-tua? Kalau kita ya, menurut kita Gen Z itu kan manja gitu ya. Nah, lu harus membela Gen Z. Karena kan lu kan Gen Z kan. Kan banyak orang yang menyerang Gen Z katanya kalau kerja manja, beda lah, nggak bisa kerja keras gitu. Justru dengan adanya jarang nih ada orang yang mau membela Gen Z dan lu berani, keren loh. Gue cuma mau bilang paling dengan adanya ya perkembangan teknologi ini ya kan, jangan dibikin tambah males. Justru di situ potensinya makin bagus buat make money online. Oke. Ya kan banyak yang bisa dilakuin online sekarang ya kan. Tapi kalau stigma Gen Z itu pemalas, tukang ngambek, baperan. Kalau generasi gue kan 32 ya. Udah biasa kalau kerja dikata-katain tuh udah biasa. Kalau Gen Z itu baperan katanya. Gue kenal orang yang ada di Gen Z ya, yang pemalas yang kayak gitu dan yang benar-benar keras banget, orang yang work alkoholik. Waduh, gue alkoholik. Workaholic ya. Workaholic bangsat. Workaholic itu. Gue kenal orang yang kayak gitu yang bener-bener gila banget kerjanya. Oke. Gen Z ya? Gen Z. Tapi gue juga kenal yang males. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih. Itu depends on the people, tergantung orangnya. Gak bisa di Gen Z, Gen ini. Kalau Gen Halilintar lo tau? Hah? Tahu ya? Ya, sorry. Oke. Dan lu kan juga, gue dapet info lu katanya pernah mabuk banget terus lu nyebur ke sawah. Terus lu kayak wah cuma 3 juta gitu. Mabuk. Berarti kan yang mana tuh? Cerita itu dong. Itu di 2021. Ini 2023 ya kan? Iya. Ya. Jadi gue ini pengen long trip itu kemana ya? Dari Jakarta bukan. Baju. Karawang. Jadi temen gak long trip bangsa. Itu jauh bang. Oh itu jauh? Jauh bang. Long trip lu naik mobil ke Bali gitu. Buat gue tetap jauh itu. Oh ke Karawang tuh jauh ya? Jauh. Dangdutan? Enggak, jadi temen gue ini. Ke Karawang ya? Gila Jaksel Karawang gak banget sih Nyet. Kayak Karawang pas gue ngeliat orang-orang sekitarnya ini ngebersihin mobil aja gue kayak gila ini orang-orangnya orang-orang perdesaan gitu kan, beda banget sama kota. Tapi gue di situ juga nemenin temen gue kan ini. Dalam rangka apa lu ke Karawang gitu dulu deh? Iya jemput karyawannya temen gue. Oh dan menurut tuh Karawang kuring juga kayak apa sih pedesaan apa ini? Mungkin nggak semuanya ya di daerah yang gue samperin itu karena kita lewatin hutan dulu. Hutan. Oke. Hutan terus kayak ada sungai apa kali atau apa gitu ya, gelap banget deh pokoknya itu. Kan ada sungai Nil, ada di Karawang ada sungai Nil. Sungai Nil. Oh lu tahu sungai Nil ya? Enggak, gue pernah dengar. Tapi lu tahu sungai Nil ya? Tahu yang panjang banget kan, sungai terpanjang apa terbesar ya? Terpanjang. Oh lu tahu ya? Oke. Terus sorry gue potong. Terus ya udah gue malam-malam lewatin itu kan udah nggak ada sinyal, terus hutan. Iya. Pokoknya gue ngelewatin kayak gitu deh. Ini apaan Karawang jadi kayak gini? Iya, dan Karawang tuh kota dangdut terbesar. Jadi dia doanya dangdutan. Emang iya? Lah iya, makanya lu gak tau Karawang digoyang. Gak tau ya? Oh, Jaksel mana kenal ya. Kurang. Oke, gue pengen nanya lagi nih. Berarti lu, gue pengen tahu lebih intimate lagi ya. Berarti lu tuh terlahir dari keluarga yang kaya raya dong? Apa sosok? Kalau rumah lu di Ampera sih di atas 10 miliar tuh rumah tuh. Menengah ke atas deh. Hah? Menengah ke atas. Menengah ke atas, ya. Oke. Ntar kalau gue bilang nih, gue sombong banget kan, arogan. Nah kan lu emang bukannya sombong ya biasa kalau di podcast gitu? Ya itu di momen tertentu aja. Oh oke. Berarti lu dari keluarga yang oke lah ya? Iya. Ini udah gue enakin nih. Iya. Enak. Bisa dibilang gitu. Menengah ke atas gitu ya. Oke. Kaget gak lu tiba-tiba sekarang harus cari duit sendiri? Enggak, karena ini kan udah dimulai dari setelah gue divorce 17 tahun. Jadi dimulai dari 17 tahun gue udah nyari uang sendiri. Nah kok lu bisa tiba-tiba, nah ini gue masuk ke intimate lagi ya. Lu kenapa untuk mutusin nikah pada saat itu? Kan lu belum well done. Stick dong. Belum matang. Belum matang. Belum. Kan kalau orang nikah tuh sebenarnya matang dulu ya. Bener. Finansial, perasaan. Bener. Lu kenapa waktu itu nikah kalau belum siap? Jadi gue ini sempat diceramain sama Jafar. Bokapnya siapa? Mantan gue, mantan istri gue. Gue diceramain yang mengarah ke ya lu nikah aja deh gitu. Padahal kan lu belum terlalu cukup umur. Disupport kan. Oke. Jadi privilege ya berlaku gitu. Walaupun gua nggak, ya sebenarnya keras tapi ya jadi ada kemudahan aja dengan ada support ini kan. Dari. Dan akhirnya lu menyesal nggak lu menikah? Enggak, gua nggak pernah menyesal. Gue cuma nyesel gua nggak daftar polisi aja.
Harus lu tadi kata lu polisi paling meresahkan. Kan gue suka jadi orang yang meresahkan. Oh, itu nih gue suka dari lu. Lu suka ya? Kalau lu jadi polisi, lu pasti jadi polisi nggak bener banget ya? Emang kelihatannya gitu? Ya gue nggak tahu kan. Kata lu suka yang meresahkan. Suka. Hal-hal yang meresahkan gue suka. Jadi sambil lu jadi polisi, lu pasti jadi bakal yang polisi bad cop gitu ya? Kayak siapa? Contoh yang mau dihukum mati kemarin gitu. Yang sorry? Yang mau dihukum mati kemarin nggak jadi. Oh, Sambo. Ya dia menurut gue bad cop lah. Kan sudah terbukti ya. Iya. Lu pengen jadi kayak gitu dong ya kalau tak jadi polisi ya? Mau. Hah? Mau. Oke. Mau. Tapi ya netral sih. Kan tadi gue sempat bahas putih, hitam, abu-abu. Gue nggak mau di hitam, gue mau di abu-abu. Jadi gue kanan kiri main. Oke. Netral aja. Kanan kiri main ya. Emang lu tuh nggak punya tujuan purpose yang jelas ya orangnya? Enggak, gue suka aja kayak gitu. Jadi bisa mode normal, bisa mode gila. Oh, Gen Z banget. Gen Z. Iya. Tapi lu percaya adanya ini nggak hukum karma? Percaya. Oh, percaya. Tapi kalau ditanya takut apa enggak, gue nggak takut. Gue siap sama itu. Oh, oke. Karena kan lu bandel banget kayaknya ya. Karena kan lu pas merit lu selingkuh. Pas ini lu ini. Mabok di sawah lu ini gitu. Mabok di sawah. Apa sih lu jebur apa sih? Lu tuh mobil masuk ke sawah. Gara-gara bukan masuk ke sawah, itu masuk ke sungai apa kali ya? Kok lu gak mati kan? Enggak, itu kan temen gue. Lah, orang masuk ke sungai kan harusnya temen gue mau ngedrift, lagi mabok, dia feelnya nggak dapet. Nyebur ke sawah. Sawah apa sungai sih, sorry? Sungai kali apalah. Lu masuk ke situ? Iya, nyebur. Lu nya tenggelam nggak? Tenggelam. Mobilnya kan aman setengah tenggelam mobilnya. Jadi dada ke atas aja kita yang kering. Oh. Bawahnya semua udah. Gila bandel. Oh gitu. Itu kapan kejadiannya? Dan itu lu posting dengan 2021. Oke, 2021 itu lu posting. Story. Dalam rangka seru aja. Karena sebelumnya kita lagi karaoke. Di mobil. Perjalanan kan panjang. Berarti panjang. Ya, kita karaoke dong. Bam, Pargoy apa ya kan gitu semuanya. Loh, Jaksel gak kenal Pargoy, bro. Ya kita kan gila, Jaksel mah. ada banyak. Gue juga suka lagu-lagu JJ kok. JJ itu siapa? Jedak Jeduk, Mama Afrika, Bye-bye, kayak gitu. JJ gitu gue suka. Oh, oke. Kalau musik gue suka banyak. Oke. Akhirnya kita di mobil kayak gitu, terus ya udah mabok kan. Ya udah. Ngedrift kecelakaan. Harusnya kan lu bersyukur dong kepada Tuhan. Lu masih selamat gitu. Syukur ya? Syukur banget. Percaya Tuhan lo? Percaya. Oke. Kalau ketakutan terbesar lo apa? Sekarang nih, lu kan udah umur 20 ya? Ketakutan terbesar? Iya. What is your biggest fear? Udah Jaksel deh gue nih mulai nih. Anjir, dapat biggest fear. Ketakutan gue itu dihianatin aja sih sama orang-orang terdekat gue sih. Karena udah pernah? Pernah. Contohnya, ntar yang paling ini ya. Kakak gue sendiri deh. Lu tuh berapa bersaudara sih bro? 4. Kenapa lu dihianatin sama kakak lu? Nggak tahu, mungkin dia karena ada dendam pribadi ya. Ini kesalahan gue juga sih di awal gitu kan. Jadi di awal ini. Lu kebandelan ya? Nggak tahu. Jadi kakak lu tuh. Gue potong terus. Gue nggak tahu deh, gue bandel banget atau gimana. Cuma ada dulu dia punya pacarnya gue iniin kan. Gitu loh. Nah, mungkin dia ada dendam pribadi. Sorry nih. Iya. Kakak lu punya pacar. Lu tikung. Wah. Nah, mungkin di situ dia ada dendam pribadi. Nggak, apa yang ada di otak lu gitu? Gua kalau sama cewek, ya. Gua kalau udah dipancing, gua pasti gigit. Tapi tergantung lagi tuh cewek gimana. Gitu loh. Ini cewek mancing gua mulu. Lu gigitnya di mana? Lu pernah gigit cewek di dengkul enggak? Belum. Loh, diketek? Enggak. Oke. Tapi pernah nggak lu ngewek, lu ingin keteknya lu gigit gitu? Enggak lah, ngapain, jijik banget anjir. Lu coba dulu bro, itu enak bro. Iya. Gue sih suka ya ketek ya, gue suka jilat ketek gue. Tapi kan gue udah fetish lu ketek? Ketek gue, karena gue udah married sama kaki. Jadi bini gue tuh kaki panjang banget. Gue suka cewek tinggi, gue jilat mulu kakinya. Kalau lu fetish lu apa kalau lagi ngewek? Fetish leher. Oh lu cupang-cupang itu masih zaman gak sih cupang? Yang bekas-bekas itu. Dari lu masih suka cupang itu? Enggak. Kalau ikan cupang lu tahu? Tahu. Oh lu tahu juga. Kan bisa diadu tuh cupang. Wah enak deh. Dulu pas masih bocah gue ngeliatin cupang diadu.
Oke. Ini yang gocap, nih 30 diadu. Tuh, Lu main Tamiya nggak dulu? Main. Oh main Tamiya, main cupang gitu ya. Orang kaya tuh main cupang juga ya? Main sih. Main nih. Main kok, pelihara kok. Pelihara cupang ya? Tapi mati, nggak kerawat. Gitu. Oke. Tapi lu pertama kali kehilangan virginity lu kapan? Anjing Jaksel nggak gue udah mulai gue. Perjaka. Iya. Waktu gue SMP. Oh oke. Tuh, Waktu SMP lu udah kemana-mana tuh ya? Enggak, itu pokoknya setelah sama temen angkatan gue, sama mantan gue yang pertama. Lu pacaran apa sih SD? SMP. SMP kali pacaran. kelas 9 itu. Lu kehilangan ini nih keperjakaan lu. Di kelas 8-an lah itu udah Oke. hilang. Lu sekolah di mana sih men? Al-Azhar. Kemang. Ya. SMA juga. SMA paket. Paket mana sih? Paket C. Oh pakai C. Karena goblok. Enggak. Oh karena gue private school. Karena gue ninggalin pelajaran lama banget. Maksudnya kayak gue aja dari situ pindah ke negeri 56 ini ya kan. Terus Nggak Jaksel banget bro. Terus gue dikeluarin ya kan. Terus gue paket. Nah dari situ gue udah main-main explore sana sini 2 tahun sampai gue nikah. Itu kan kepotong tahun-tahun gue kan kepotong itu. Loh, berarti waktu lu married lu gak sempet kuliah dong? Kan gue masih 16 tahun. Gimana mau kuliah? Ya kan abis lu married sampai tuh lu ngelanjutin kuliah? Enggak kan SMA aja belum ada. Belum kekejar. Kan SMA bisa paket C lu bilang paket. Nunggu. Oh, Jadi ada pertahunan ajarannya gitu loh. Setelah paket C lu nggak ngelanjutin kuliah? Enggak. Oh, kenapa? Gue malah ke itu. Kemana? Ke Bali, yang tadi ke sawah tadi nyebur. kriminal lah. Oh yang tadi lu bilang karding. Nah, ini boleh kita bahas yang karding. Lu kenapa jadi kriminal? Kan karding itu kan ini kan. Gue dulu punya teman sih yang suka karding PS, sepatu Nike 20 juta. Oh. Lu tau gak sih karding tuh yang pakai kartu kredit orang gitu kan, right? Iya dong. Bisa juga kita sedot saldonya. Kalau kayak gitu targetnya orang luar negeri. Iya. Ntar yang ngejar Interpol. Dan lu dulu pernah dapat keuntungan 1,2 M. Lebih dikit deh. Nah, kok lu gak ditangkap polisinya? Nggak tahu deh kalau itu. Karena banyak polisi yang meresahkan tadi kali ya. Bisa jadi di luar dari itu juga gue udah mediasi sama orang Polda. Jadi. Oh oke. Aman ya. Case close gitu ya. Pada antar. Oke kan gue berani cerita sana sini kan karena gue udah aman gitu. Oh oke. Gue pastiin gitu. Ayo Pak Pol. Berarti kita masuk udah ya. Lu tadi udah married udah, divorce udah. Gila, di umur 20 tahun lu ngalamin banyak hal banget ya. Maksudnya gak banyak loh orang yang ngalamin. Teman-teman gue bilang gitu juga sih. Iya. Terus lu jawabnya apa? Bodo amat anjing gitu. Ya gimana? Jalur ceritanya gini. Iya. Tapi kalau lu bisa travel gitu ya, lu punya nggak mimpi? Lu pengen lu sering keluar negeri dong? Orang. Ya. Nggak Jaksel abis. Gue tuh SD tuh udah dari kecil tuh udah di Bali terus. SMP tuh gue udah Jakarta, PP Bali. Lah, Ya kan? pas lu di Al-Azhar, lu gimana PP-nya kan? Lu SMP di Al-Azhar, Kemang. SMP PP kemana ke Bali? Ke Bali. Weekend. Anjing kaya banget sih Nyet. Jadi kayak Sabtu Minggu Bali, Senin sekolah gitu ya? Enggak kayak gitu loh, tunggu libur panjang atau libur Oh, apa. PP-nya gitu. Kayak gitu. Gua pikir lu yang gak tau sih kaya banget yang kayak Jumat di Dubai. Enggak. Oh gitu. Enggak. Oh oke. Berarti lu di situ ya. Oke. Sekarang gue pengen ngomongin soal lu kan berarti kan lu kan gue sebut kalau lagu apa ya? One Hit Wonder ya. Lu kan viral nih. Nah kan gara-gara lu ngatain Android katain ini dan lu bodo amat kan tipikalnya kan. Cuek. Nah, lu tuh emang pengen jadi public figure? Apa lu emang pengen mencari sensasi TikTok gitu? Apa lu apa sih yang pengen lu jadi dalam hidup lu? Satria Wicaksana? Bukan aja. Mahathir. Tapi lu tau Mahathir Muhammad itu adalah Perdana Menteri Malaysia kan Nyat? Gue taunya tadinya Mahathir doang. Tanpa Muhammad. Oh, berarti bapak lu yang tahu Mahathir Muhammad. Dia Perdana Menteri. Goblok. Gue tahu Mahathir, kalau tambah Muhammad gue nggak tahu. Oh lu nggak nyari? Kan bisa kita kan nyari dong. Nggak penasaran gue sama itu. Lu nggak penasaran? Satria Mahathir. Artinya apa sih sorry? Satria jantan. Pemberani. Makanya gue nggak punya rasa. Mahathir? Mahathir apa sih artinya? Nggak tahu. Pemimpin kali ya. Karena kan dia Perdana Menteri Malaysia. Pemimpin Alpha. Mart. Enggak. Alpha Di aja. Alpha.
Oh iya, oke. Gue pengen ngomongin hate speech soal lo. Lu bete nggak kalau di media sosial tuh banyak banget orang-orang yang ngata-ngatain lo? Enggak. Kenapa? Sebete-betenya gue itu pas sama Bang Kuku. Itu gue bener-bener bete banget, muak banget sama nih orang. Kuku yang waktu di Komedian, Komtung iya. MLI itu. Kalau komen-komen enggak sih. Kenapa lu bete sama dia? Karena beda banget orangnya. Di awal maksudnya pas gue baru datang dia ramah banget ya kan. Pas gue udah masuk, wih dia orang jadi tengil, gue bilang. Ngeselin banget. Mungkin konsepnya kali emang gitu. Ya seenggaknya kasih gue clue dong atau apa ya kan. Biarin gue tahu dong. Apa yang paling lu keselin? Paling gue keselin itu dia bilang Bill Gates yang bikin ini. Apa namanya Apple. Terus dia bilang ketoprak dari Amerika apa dari mana tuh. Dia bilang apaan sih bilang. Bill Gates itu yang bikin apa sih? Microsoft. Kalau yang bikin iPhone? Steve Jobs. Oh oke. Lu betenya kenapa? Bill Gates dia bilang bikin apa? Ya bikin iPhone sama ketoprak. Gue bilang konyol banget ini pertanyaannya. Lu tapi emang lu gak tahu ya kalau Bill Gates itu bikin ketoprak? Apaan sih? Enggak. Bill Gates itu bikin. Lu tau ketoprak-ketoprak yang di pinggir jalan itu gak? Itu investasi Bill Gates. Bill Gates gak invest ke bisnis kecil. Loh, ketoprak kalau digabungin dari Indonesia. Loh, enggak ini gue ini soalnya kita banyak dapat informasi dari Ordal. Jadi Bill Gates itu beneran bisnis ketoprak, Nyet. Iya, pakai telur sama tahu. Namanya ketoprak Gates. Ketoprak Gates. Berarti lu big fan of Steve Jobs dong ya? Lu apa? Gue paling dia pencipta iPhone bro yang lu banggain bro. Gue gak suka sama dianya, gue suka sama fiturnya doang kan. Ya kan yang bikin dia. Kalau nggak ada dia nggak ada iPhone loh. Tetep aja gue nggak yang kagum gitu, biasa aja. Oh, oke. Tapi lu nonton filmnya nggak Steve Jobs? Enggak. Masuk Oscar men? Yang di Netflix atau yang di mana? Ini bioskop. Gue enggak. Ada 2. Oh lu coba nonton deh. Lu pasti abis itu langsung kayak iPhone. Karena dia musuh Bill Gates. Lu nggak suka Bill Gates kan? Tapi lu tahu historinya nggak? Enggak. Bill Gates kan bikin Microsoft kan? Tadi yang berantem ini, yang ribut ini. Bill Gates tuh bikin Microsoft, si Steve Jobs bikin iPhone. Jadi si Microsoft ini akhirnya punya pesaing gitu loh. Oh. Gitu. Dan senggol-senggolan mereka. Senggol bos gitu ya kalau TikTok ya. Nah, Steve Jobs lebih naik karena aplikasinya menurut lu lebih kompatibel ya. Iya. Kameranya bagus gitu ya. Walaupun kan dia casannya agak ribet ya kalau iPhone ya. Tapi lu nggak peduli. Ya sih, Kan kalau Android bisa tuker-tukeran pakai Type C kan, gitu. Kan ada yang itu tuh yang beda. Kan Android ada 2 kan. Type C sama yang satu lagi apa sih sebutannya? Type apa? Mikro ya? Mikro. Nggak juga. Ya. Keren. Gila gua suka sama lu adalah lu tuh orangnya stick ya. Bodoh amat gitu ya. Gue sumpah orangnya cuek banget. Apa hate speech yang menurut lu paling nyakitin perasaan lo? Paling nyakitin perasaan gua itu kalau ngomongin diri gue sini nggak ada sih ya. Paling kalau ngelibatin keluarga gue itu menurut gue agak sedikit sensitif aja. Lu paling males kalau udah orang ngomongin keluarga lo. Jadi kalau orang ngata-ngatain lo, lu nggak peduli juga. Nggak peduli, cuek. Sama sekali. Cuek banget. Oke, gue coba bacain beberapa hate speech lu ya. Dan gue gak tahu tanggapan lu. Gue rate atau gimana? Apa ini ya? Banyak orang yang ngomong sama lu kayak gini nih. Pak, gue benci banget sama orang ini ya. Sehat-sehat terus, semoga orang ini meninggal. Gila lu sampai meninggal men. Ya gue gimana? Konyol aja sih. Buat gue. Lu gak takut tapi dia gak punya pengendalian diri yang kuat berarti. Pengendalian diri yang kuat tuh kayak apa? Ya sekarang gini, kalau kita mau bahas siapa, gue pertama gue gak tahu siapa dia. Kita gak kenal secara personal. Iya. Ya kan? Yeah. Dan lu ngejudge gue gitu aja. Dan lu pening gue menilai kayak siapa gitu loh. Gue mikir. Lu Tuhan. Hah? Lu Tuhan ngomong gue meninggal. Iya. Kan yang kita meninggal Tuhan kan? Iya. Jadi kayak lu kenapa gitu? Kalau lu kesel ya lu blok gue kek. Lu remove gue. Lu jangan apain? nonton gue kayak gitu ya. Kenapa jangan cari tahu apapun tentang gue. Kenapa lu kepo? Iya. Paling gue gitu aja sih pendapatnya. Kalau soal mereka. Tapi buat gue lu bad boy banget sih. Dari apa? Penampilan. Dari cara lu ngomong, dari cara pola pikir lu, dari semuanya menurut gue lu orangnya badung banget lu men. Pernah. Sekarang udah gak badung? Membaik. Oh better. Udah membaik. Oke. Fokusnya udah beda kan. Oke. Berarti planning lu apa? Ini last question gue sebelum gue masuk ke segmen opini namanya. Apa?
Apa yang pengen lo lakuin di umur 20? Setelah lo ngalamin hal-hal nyebur ke sawah, divorce, apalagi sih lo, kebandelan lo. Ya menurut lu aja apa aja tuh? Wah, lu bandel banget sih Sata. Kalau gue ya, gue pengen explore lebih banyak hal-hal yang positif aja sih. Kayak apa satu? Apa sih Kerja, lebih banyak kerja. Oke. Apa sih kalau gue tanya keahlian lo? Komunikasi, Oh, oke. salah satunya. Berarti lu tertarik dong untuk kerja di bidang komunikasi atau host atau Kriminologi gue pengen. karena lu kriminal. I've been there before. Oke. Ya kan? Jadi kalau misalkan gue udah ngalamin itu, terus ntar gue ada di dunia situ kan, kerjanya juga bareng polisi lagi. Orang-orang yang jurus ini. kriminologi. Lagian lu gak masuk Taruna sih waktu itu. Coba lu ikutin kata bokap lu. Jadi polisi lu. Tes kesehatan doang tuh padahal tuh yang harus gue iniin. Kesehatan tuh kenapa itu? Kesehatan. Gak sehat. Tes kesehatan doang yang harus gue sempurnain. Emang masih gak sempurna? Kan waktu itu kan cluenya kan gitu yang gue dapet. Tes kesehatan gue harus. Lu waktu itu nggak lolosnya kenapa? Gue belum coba. Oh lu belum coba? Gue pikir lu coba dan gak lolos. Gue pas di akhir-akhir gue mau kelulusan, gue langsung bikin tato ini di sini. Oh, supaya gue nggak bisa masuk. Sengaja. Dan sekarang lu nyesel ya? Tau gitu gue masuk aja. Bisa jadi. Nih. Ada lah nyesel-nyesel dikit. Oke. Habis ini gue masuk ke segmen opini ya. Gue cuma nyebutin satu kata. Lo bebas berekspresi. Apa pendapat lo soal ini? Seru. Cewek. Cewek. Apa opini lo? Mereka tuh kalau kata Rocky Gerung, indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta. Indah sebagai fiksi. Berbahaya sebagai fakta. Oke. Itu analoginya gimana? Kan kita nggak terlalu filosofi orangnya. Kalau analoginya mungkin secara looks indah apa segala macem. Tapi kalau misalkan contoh kayak di berita-berita aja deh atau di film-film gitu kan ada cewek nih ya kan. Dia berhasil dapetin ambil di filmnya Peaky Blinders saja. Oke. Ya, Tommy Shelby. Siapa tuh ceweknya tuh yang penyamaran yang ibaratnya orang bin. Boyan. Yang cewek. Boyan. Oh bukan ya? Bukan. Siapa namanya? Grace. Grace. Iya. Ya kan? Peaky Blinders lu nonton ya? Nonton. Grace ini kan dia kan jatuhnya kalau di Indonesia dia kayak bin. Ya kan? Dia mafia. Dia mau masuk ke sini. Ya kan? Bahaya nggak dia sebagai fakta? Dia kan indah nih sebagai fiksi. Apalagi cantik. Dia ke Patil sama Grace. Ya kan? Bahaya kan dia akhirnya. Banyak informasi-informasi yang kebongkar. Jadi cewek adalah? Ya itu. Indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta. Oke. Nice. Itu aja sih kan. Android, gue gak mau Android ada lagi sih di dunia ini. Hilangin Android deh, gue udah muak sama Android. Iya deh, udah pakai iPhone aja semuanya. Ada yang pernah ngesul lu gak sih soal ini? Kayak lu anjing lu ngata-ngata Android. Temen gue pada ngakak semua yang HP-nya Android. Oke. Malah marah. Karena gue tuh fokusnya bukan ke cowok loh. Gue tuh ngomong kan buat cewek ini, Android ini. Oke. Jadi lu cowok-cowok musnahkan aja. Bakar hilangin kantornya aja gitu loh. Bikin produk baru kayak apaan yang kurang lebih kayak Apple gitu loh. Karena lu Apple mania ya. Apple mania. Iya dong. Gak ada lagi pokoknya yang secanggih Apple ya. Apa ada yang lebih canggih lagi? Tesla lebih canggih. Kan Tesla mobil. Apple kalau bikin mobil lu bayangin ya, bisa terbang kali ya. Iya. Ya kan? Bisa jadi ini Tesla tuh. Tektokannya Tesla. Tektokannya. Iya, Apple sama Tesla ya. Atel. Apple Tesla. Oke. Netizen. Pro dan kontra. Emang ada yang pro ke lu ya? Banyak. Oh, oke. Banyak. Kontranya juga banyak. Jadi kalau Banyak yang mana? Kontra. Kalau yang pro tuh kayak apa? Pro mungkin Bang, makasih ya udah ngata-ngatain Android gitu. enggak ada yang pernah kayak cerita storytelling gitu di DM. Jadi dia ini berani jujur ke orang tuanya gara-gara gue orang yang jujur. Maksudnya ya gue ditanya apa ya gue jawab sesuai gitu. Itu kan bagian dari kejujuran. Terus gue berani buat menyampaikan itu. Dibutuhin keberanian buat dia nyampein itu. Kejujuran apa yang disampaikan sama netizen lo itu? Dia cerita gak? Akhirnya gue jujur bang. Konteksnya enggak. Tapi gara-gara lu dia terinspirasi. Kalau wah gue harus jujur nih gitu ya. Kalau lagi viral tuh gak? Jujurlah pada aku. Enggak tahu. Oh gak tahu sih. Gak dengerin. Gak dengerin ya? Kan Tapi tau Viaratel? Enggak. Oh kalau Viaratel tuh gak Jaksel ya? Gue gak tahu dia siapa. Katro kayaknya ya Bene.
Nggak bisa. Kalau lu kalau Killing Me Inside pernah denger nggak kayak band Killing Me Inside? Kill Me Inside. Belum. Itu Jaksel nggak sih kayak dari namanya? Gue nggak tahu band mana. Piwi Gaskin? Hah? Piwi Gaskin? Enggak. Hindia? India tahu. Oke. India tahu. The Adams? Enggak. 420. Nah, itu enak tuh 420. Good Night Electric lo pada nggak? The Upstairs, Good Night Electric kayak. Kayaknya dari namanya udah norak. Hi-Fi paling. Apa? Hi-Fi. Oke. Bad Boy. Bad Boy, kenapa Bad Boy? Opini lo soal Bad Boy. Kan ini kan lo banget ya. Gue nggak tahu deh kalau ini. Ini opini lo soal Bad Boy. Apa sih definisi Bad Boy opini lo? Itu nggak jauh-jauh sama hal-hal yang negatif sih. Karena dari awalnya juga udah bad kan. Bad, terus boy. Kalau bad girl, gue balik deh. Bad girl. Kalau bad girl gimana? Opini lo soal bad girl. Lo kan sering ketemu dong ya? Dia pemain. Buat. Dia pemain hati. Bad girl tuh. Sama ada yang maniak seks juga. Oke. Bad girl. Bad girl adalah maniak seks. Lu pernah jadi. Lu pernah punya pengalaman gak sama cewek maniak seks? Lu tuh kalau ngomongin seks kayak seneng banget ya kan? Gue dengernya kaget. Iya enggak, tapi iya pertanyaannya. Kayak apa sih? Soalnya kan kita di sini nggak pernah gitu loh. Kita nggak tahu. Kayak apa sih? Ya gitu. Kayak jempol kaki lu dijilatin gitu. Enggak, kurang gitu. Udah satu ronde dia minta 3, minta 2. Itu kan di luar kapasitas dia gue tuh. Ya berarti lu nggak kuat dong. Gue nggak bilang gue kuat. Gue nggak pernah bilang gue kuat. Jadi satu ronde lu udahan? 1, 2 itu udah enough. Kalau sampai ketiga kok ini, lu hypersex kalau kayak gitu. Bahaya. Ngomongin apa sih tinju ya udah ronde-ronde. Bad girl. Oh bad girl. Tapi lu pernah ngalamin tuh diajakin 4-5 ronde? 3 sih mentok. Lu nggak kuat? Bukan nggak kuat, udah nggak sange juga. Oke. Masa dipaksain? Dia ngapain ya? Ya kan? Itu di Bali tuh gue inget banget. Di Bali? Sama seseorang lah ya, diajak 3 ronde. Lu nolaknya gimana pas ketiga? Aduh gue udahan aja. Pura-pura bego aja. Oke, capek gue gitu ya? Belakangin kayak main HP kayak, atau ngapain kayak cari kesibukan main rambut apa gimana. Main rambut tuh gimana ya? Gini-gini aja udah, ngaca-ngaca. Ntar juga ngeh dia pasti. Percaya diri. Karena buat gue, kenapa gue tanya opini nih, lu orang yang sangat percaya diri. Gue percaya diri, gue akuin. Lu confidence banget atas apa yang lu katakan dan lu lakukan gitu. Jadi salah satu alasan kenapa gue nyampein kalau misalkan gue pernah kriminal, pernah apa segala macem, itu karena gue percaya kalau gue jujur semuanya, ini cara gue buat ngelepas semuanya. Karena orang-orang tahu gue gimana. Ngelepas apaan ya? Contohnya teman-teman kriminal gue jadi pada takut sekarang buat ngajakin gue lagi balik kayak dulu. Kenapa? Karena gue udah cerita ini di mana-mana dan menurut mereka bisa jadi gue ini ular. Gue bisa matok lu, gue bisa makan lu. Gitu loh. Ular kobra lu tau gak? Ular kobra. Tahu. Lu takut teman-teman lu pada matok gitu ya? Mereka takut dipatok, takut dimakan ibaratnya gitu. Jadi mereka nggak mau ngajak-ngajak lagi dengan cara gue jujur. Dengan banyak kejujuran gue ini ngerubah hidup gue. Karena gue confidence tadi balik. Gue confidence orangnya. Jadi menurut lu confidence adalah penting. Tapi jangan berlebihan. Nah, lu merasa lu berlebihan gak? Cukup-cukup aja. Fine. Masih di batas oke ya? Masih. Gue confidence. Confidence penting tapi jangan berlebihan. Oke. Nice. Apa adanya? Apa adanya. Apa menurut lu orang-orang yang apa adanya tuh oke gak? Oke. Karena mereka jadi diri mereka sendiri. Terus juga apa adanya ini ya gue apresiasi cewek-cewek di luar sana yang mau terima cowok apa adanya. Tapi kalau saran dari gue sih jangan ya. Maksudnya gimana? Karena orang tuanya udah ngebesarin susah payah ya kan. Buat anak yang ngerasain hidup enak. Masa diajakin yang apa adanya gitu. Yang mulai dari nol gitu ibaratnya. Mulai dari nol maksudnya dapat cowok yang kurang kaya gitu ya? Yang miskin udah. Kasarnya gitu. Oke. Cinta itu emang lu ukur dari kekayaan ya? Gue lihat. Buat ngedukung atau buat apa ya? Nge-maintain kualitas dari hubungan ini dibutuhin uang. Oh, bukan cinta. Loh. Hubungan kan cinta. Hubungan kan cinta. Ya kan? Ada hubungan ada cinta. Betul. Ya kan? Entah keluarga, entah sahabat, ada siapa ya kan? Hubungan ini cinta. Kalau kita pacaran atau kita punya pasangan terus kita nggak punya
uang atau kita nggak kuat secara finansial, apakah hubungan kita bakal jadi berkualitas? Buat ngerokok aja lu ngeteng, gimana mau bayarin pacar lu makan? Oke. Ya kan? Iya. Gimana lu mau beli bensin? Gimana lu mau apa? Lu pengen kasih hadiah dia apa? Oke. Tahun itu semua dibutuhin uang. Jadi kalau lu miskin jangan coba-coba percintaan deh. Saran dari gua. Apa tadi? Kalau miskin ya jangan coba-coba percintaan. Lu perbaikin dulu internal lu kayak apa yang lagi gua lakuin belakangan ini gitu. Baru kan. nyari cinta. Iya, kalau cowok ya lu kerja dulu. Apa segala macam. Kemarin gue nyindir mantan gue itu kan sempet tuh di TikTok yang nonton rame. Gue bilang mau kondo boleh. Tuh gue lagi kaya-kayanya itu di situ. Gue megang duit 300 juta. Mau kondo tuh apa sih? Modal doang. Jadi dulu tuh gue dikatain sama dia modal doang. Terus gue sindir tuh pakai duit gepokan gue. Iseng-iseng aja ya kan ternyata rame. Kayak gitu. Jadi semuanya emang takes time. Kalau miskin jangan ini deh. Coba-coba pacaran deh. Atau ngapain lah lo. Jangan bikin cewek lo ini deh. Pokoknya. Oke, ini last question opini gue. Ayah, lo kan seorang ayah juga ya. Apa opini lo? Ayah itu superhero. Oke. Bokap gue berkontribusi banyak banget ke gue. Contohnya? Contohnya dia siapin masa depan gue. Mungkin kalau nggak ada dia, hidup gue di masa depan mungkin nggak akan sebagus itu ya. Selayak gak itu. Bagus, maksud gue kan masa muda lo gak bagus anjing. Masa muda itu kan di pergaulan ya, bukan di kualitas. Ini, maksudnya kan gue ya ada warisan gitu apa segala macam. Itu kan ngedukung kualitas hidup gue di kedepannya. Berarti superhero itu adalah kalau bapak yang kaya dan ninggalin warisan gitu ya? Gak juga, maksudnya ada juga bokap-bokap tuh, contohnya bokap gue ngedidik gue itu buat disiplin. Terus yang... Tapi kan gak lo lakuin kan? Gue disiplin orangnya. Oke. Gue gak pernah terlambat, jarang terlambat. Terlambat, bagus. Gue jarang terlambat, terus gue taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang gue percaya. Which is? Apapun itu. Oke. Apapun itu yang menurut gue percaya. Yang belum gue bisa terapin, sholat 5 waktu. Ya. Ibadah ini gue belum bisa. Itu yang bokap gue selalu doktrin. Ya. Gitu loh. Terus ya superhero ini ya gitu ngebentuk karakter kita. Gitu kan, dia salah dikasih tahu salah, benar dikasih tahu benar. Karena kalau nyokap kan cenderung emosional ya. Mereka pakai hati terus. Oke. Jadi itu ntar akan lo terapin ke anak lo? Pasti. Oke. Dan anak lo gak takut untuk ngeliat lo sebagai contoh yang buruk? Takutnya kan, bapak gue ini badung banget tuh, gue jadi ikut badung. Gue bakal transparan sih sama dia sih. Ya. Gue begini dulu gimana? Nah, tapi kan gak mungkin 3 tahun 5 tahun ke depan gue masih di ini yang sama. Dan ikut? Ya bagus banget. Gak mungkin. Mustahil. Suatu keajaiban buat gue. Kalau gue 3 tahun sampai 5 tahun lagi kayak gini, berarti gue tolol. Kayak gini tuh gimana, sorry? Kayak gini kayak apa yang publik tahu. Gue sebenarnya ini bukan pemain. Yang publik nggak tahu tuh apa sih? Yang publik nggak tahu. Lu bukan pemain. Banyak dari apa yang mereka tahu ini tuh udah nggak terjadi. Ini mainin rambut tuh maksud tuh kayak tadi ya, pas lu nggak bisa ngewe gitu ya. Ini bantu gue buat mikir aja. Sorry. Biar bahasa gue enak didengar ya gitu. Apa sih yang publik nggak tahu soal lu? Karena kan kayaknya publik taunya lu tuh somong, itu dia. So iye katanya ya kan. Apa yang orang nggak tahu gitu. Biar orang ada twistingnya dikit lah kan, orang sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya pasti orang punya sisi baik. Gue percaya itu sih soal lo. Gue kalau tengil-tengil itu gue suka bikin-bikin. Ini gue tahu kok lu pasti berhati bangsat. Terus ya lu pasti berhati baik lah. Pasti setiap orang tuh punya sisi baik dan sisi buruk. Apa emang orang yang kedua gue udah gak main cewek. Main cowok. Najis gak lah emang gue tahu nggak? Gue normal parah. Lo normal parah sob. Tapi gue udah gak main cewek, udah gak kayak dulu lagi. Kalau dulu udah parah lah, bisa gue akuin gue parah. Lu udah pernah tes HIV/AIDS? Belum. Oh belum. Udah mau coba tes mungkin? Siapa tahu kena. Gue gak yakin gue kena. 1000%. 1000%. Gue bersih dari itu. Iya. Ya paling itu doang, sipilis itu juga udah sembuh kan. Gara-gara tiamisin 1000. Oke. Itu ya orang gak tahu soal lu ya. Oke. Tapi ya menurut gue ya. Apa nih? Itu kan kenapa lo pengen stop gitu? Itu kan brandingan lo. Apa? Kenapa lo pengen stop? Maksudnya kenapa stop apa nih? Maksud gue kenapa lo pengen berubah gitu loh? Itu kan image yang lo bangun kan? Berubah ini nggak sepenuhnya berubah ya. Maksudnya kalau main cewek ya gue, ayolah mau sampai kapan kayak gitu terus? Udah nggak tahu gue tuh. Makanya. Maksudnya bentukannya juga sama-sama aja. Ya kan beda-beda cewek.
Nggak, sama aja sih so far. Ada yang Indo, ada yang bule, ada yang Cindo, ada paling yang kulit yang beda. betul, ya kan? betul. Ya, paling penampilannya dia beda, parasnya dia itu. Tapi lu tetap stick ya. Cewek pakai Android lempar ke sungai. Kayak lu miskin. Nggak bikin sih, lebih kayak ke Kuring. red flag aja. Katro ya. Tapi itu sih gue suka dari lu ya. Lu tuh orang yang percaya diri, confidence dan bodo amat gitu ya. Cuek kan, ya bodo amat nih ya. Mau setelah podcast ini lu banyak yang kata-ngatain, bodo amat. Hidup lu kan. Gue malah berharap ini ntar di stitch ntar. Ada yang stitch ini di TikTok. Oke. Lu mah udah, lu tuh kalau gue sebut adalah adrenalin junkie ya. Lu tuh adrenalin junkie gak? Orang yang suka Adrenalin. Gue suka adrenalin. Iya makanya adrenalin junkie. Kan ada orang junkie narkoba, suka narkoba. Junkie olahraga emang olahraga. Lu tuh junkie adrenalin. Lu kenal gue berarti. Kalau lu bisa ngomong itu. Karena dikit orang yang ngerasa kalau gue itu. Anjing gue temen lu banget adrenalin. Gue kan jaksel gila bro. Gila. Baby I'm worth it man. Pokoknya adrenalin gue suka lah. Lu suka sesuatu yang menantang ya. Beresiko juga gue suka. Kayak istri orang, yang lu tikung gitu ya. Enggak kalau itu. Oh itu enggak. Itu sengklek gue kalau itu. Enggak. Satria, thank you ya. Udah ngobrol-ngobrol. Sukses terus. Semoga hidup lu makin membaik dan makin meresahkan dong harusnya. Oh iya dong, lu kan bad boy terus ya. Thank you Satria.